Dalam kegelapan perpecahan dan penindasan, satu lemparan batu mengubah takdir sebuah bangsa. Saksikan perjalanan epik, dari pemimpin sederhana yang diangkat oleh ilahi hingga gembala muda yang menantang raksasa. Di tengah konflik, pengkhianatan, dan dosa, keberanian dan iman membuktikan bahwa keajaiban sering muncul dari keberanian yang tak terduga. Pada masa dahulu, setelah masa pemerintahan nabi-nabi yang dipimpin oleh para hakim, bangsa Bani Israel dilanda perpecahan dan kesulitan. Mereka telah mengalami kekalahan dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka dan mulai merasa terhina. Rakyat Bani Israel, yang sudah lama hidup dalam ketidakpastian, menginginkan seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka dalam pertempuran, seorang raja yang dapat mengembalikan kejayaan bangsa mereka. Dengan demikian, mereka datang kepada nabi mereka, Nabi Samuel, dan memohon agar Tuhan mengutus seorang raja untuk memimpin mereka. Namun, Samuel merasa kecewa atas permintaan rakyat itu. Sebab, Allah adalah raja mereka yang sejati, dan mereka seharusnya tidak membutuhkan raja selainnya. Namun, atas permintaan umat, Tuhan mengizinkan mereka untuk memiliki seorang raja, dan Allah pun memerintahkan Samuel untuk memilih seorang pemimpin dari antara mereka. Samuel, yang mendapat petunjuk dari Tuhan, mencari-cari di antara suku-suku Bani Israel untuk menemukan orang yang tepat. Setelah beberapa waktu, ia menemukan seorang lelaki yang tampaknya sederhana namun memiliki kualitas kepemimpinan yang besar, Talut. Talut, seorang pemuda dari suku Benyamin, dikenal bukan karena kekayaan atau kedudukannya, tetapi karena kekuatan fisiknya yang luar biasa dan semangatnya yang tinggi. Meskipun awalnya banyak yang meragukan pemilihan Talut, terutama karena ia bukanlah orang terkaya atau paling terkenal di antara mereka, Samuel dengan tegas meyakinkan mereka bahwa Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja mereka. Talut diangkat menjadi pemimpin, dan seluruh bangsa Bani Israel pun menyetujuinya. Samuel pun mengurapi Talut dengan minyak sebagai simbol pengangkatannya sebagai raja oleh Tuhan. Namun, Talut bukan hanya harus memimpin bangsa itu dalam kedamaian, tetapi juga harus menghadapi ancaman besar dari musuh-musuh mereka. Salah satu musuh terbesar yang sedang mengintai adalah kaum Filistin, yang dikenal sebagai bangsa yang kuat dan penuh kekejaman. Mereka telah menyerang Bani Israel berkali-kali, dan kini mereka berkumpul dengan pasukan yang lebih besar untuk menyerang lagi. Di tengah ancaman ini, Talut dihadapkan pada tantangan besar. Ia harus membawa pasukan Bani Israel untuk menghadapi musuh mereka yang tangguh. Pasukan Filistin yang dipimpin oleh raja mereka, Jalut, merupakan kekuatan militer yang menakutkan. Jalut, seorang prajurit raksasa, dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dengan tubuh yang tinggi dan kekuatan fisik luar biasa, ia menjadi simbol ketakutan bagi siapa saja yang berani menantangnya. Pada suatu pagi yang kelam, pasukan Filistin tiba di sebuah lembah yang terletak di antara dua bukit, Lembah Ela, dan berhadapan langsung dengan pasukan Bani Israel. Talut memimpin pasukannya ke lembah itu, mempersiapkan diri untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Namun, Jalut segera menantang para prajurit Bani Israel untuk bertarung satu lawan satu, sebagai cara untuk menghindari peperangan besar yang akan menelan banyak korban. Tantangan Jalut adalah sebuah pertaruhan besar. Jika seorang pejuang dari Bani Israel berhasil mengalahkannya, maka pasukan Filistin akan mundur dan menyerah. Namun, jika Jalut menang, maka Bani Israel akan menjadi budak Filistin. Setiap hari, Jalut datang ke medan perang dan memaki-maki tentara Bani Israel, menantang mereka untuk menghadapinya. Namun, setiap kali dia muncul, tidak ada satupun prajurit dari pasukan Bani Israel yang berani menerima tantangan itu. Mereka merasa sangat takut, terlebih dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa yang dimiliki Jalut. Pasukan Bani Israel mulai kehilangan harapan. Mereka semakin takut menghadapi tentara Filistin, dan perang yang telah lama dihindari semakin tak terelakkan. Di sisi lain, seorang pemuda-muda bernama David sedang menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang gembala. Daud adalah anak bungsu dari keluarga yang tidak terkenal, anak dari seorang laki-laki bernama Isai dari suku Yehuda. Meskipun keluarga Daud tidak kaya atau berpengaruh, Daud dikenal karena ketekunannya dalam merawat domba-domba keluarganya dan keteguhan hatinya. Pada saat yang bersamaan, Daud juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi binatang buas yang mengancam kawanan domba. Ia pernah membunuh singa dan beruang yang datang mengancam dombanya dengan menggunakan tongkat gembala dan ketajaman pikirannya. Suatu hari, ayah Daud, Isai, memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke medan perang dan membawa makanan untuk para prajurit yang sedang berjaga.
Saat Daud sampai di lembah Ela, ia mendapati suasana penuh kecemasan dan ketakutan. Para prajurit Bani Israel tampak lelah dan putus asa. Daud pun bertanya kepada mereka mengenai apa yang sedang terjadi. Mendengar penjelasan tentang tantangan Jalut, Daud merasa terkejut dan marah. Ia tidak bisa memahami mengapa orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan itu begitu takut menghadapi seorang manusia. Daud berkata, "Mengapa kalian harus takut? Bukankah kita adalah umat Tuhan? Jalut hanyalah seorang Filistin yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa kita harus takut kepadanya?" Salah satu prajurit mendengar perkataan Daud dan melaporkan hal tersebut kepada Talut. Talut yang mendengar kabar ini pun merasa heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang belum berperang dan hanya seorang gembala bisa berkata demikian? Namun, meskipun ragu, Talut memanggil Daud dan memintanya untuk berbicara. Daud berkata kepada Talut, "Aku akan menghadapinya. Tuhan yang melindungi kita selama ini akan melindungiku dalam menghadapi Jalut." Talut awalnya tidak yakin, tetapi ia akhirnya memberi izin. Sebagai seorang raja, ia memakaikan pakaian perang dan perlengkapan kepada Daud. Tetapi Daud merasa tidak nyaman dengan pakaian perang itu. Ia melepaskannya dan memilih untuk pergi ke medan perang dengan senjata yang ia kenal, sebuah busur, batu, dan selinga alat pelontar batu. Dengan tekad yang kuat, Daud berjalan menuju medan perang. Ketika ia mendekat ke Jalut, Jalut pun mengejeknya, melihat pemuda yang masih muda itu datang ke hadapannya dengan hanya membawa selinga. Jalut menantang Daud, mengatakan bahwa ia seperti seekor anjing yang datang melawan seekor singa. Namun, Daud menjawab dengan penuh keyakinan, "Engkau datang kepada saya dengan tombak dan pedang, tetapi saya datang kepada Anda dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memilih saya untuk menghancurkanmu. Hari ini, Allah akan menyerahkan engkau ke tanganku." Daud mengayunkan selinganya dan melemparkan sebuah batu besar dengan kekuatan yang luar biasa. Batu itu melesat cepat dan tepat mengenai dahi Jalut, yang kemudian terjatuh ke tanah, tak berdaya. Dengan satu lemparan batu, Daud berhasil mengalahkan Jalut. Kemenangan Daud atas Jalut mengguncang seluruh Bani Israel dan pasukan Filistin. Dengan kekalahan Jalut, pasukan Filistin mulai panik dan segera melarikan diri, sementara pasukan Bani Israel mengejar mereka. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan rohani yang menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan mampu mengatasi segala halangan dan kesulitan. Daud, yang pada awalnya hanya seorang gembala muda, kini menjadi pahlawan bagi bangsa Bani Israel. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, dan dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang dihormati oleh rakyat. Namun, perjalanan Daud masih panjang, dan masa depannya bersama Talut sebagai pemimpin akan menghadapi banyak ujian dan tantangan. Kemenangan besar yang diraih Daud atas Jalut memberi dampak yang sangat signifikan terhadap reputasi dan posisi sosialnya di kalangan Bani Israel. Setelah kemenangan itu, Talut merasa terhormat dan bersyukur atas keberanian Daud, yang telah menyelamatkan bangsa mereka dari ancaman besar. Namun, meskipun ia memberi Daud penghormatan, Talut mulai merasa terancam oleh popularitas pemuda itu. Ketika berita tentang keberanian Daud tersebar luas, banyak rakyat Bani Israel yang mulai memujanya, bahkan lebih dari mereka yang memuja Talut sendiri. Rasa cemburu dan ketidakamanan mulai muncul dalam hati Talut. Ketika Daud kembali dari pertempuran dan menyambut kemenangan, rakyat menyambutnya dengan pujian. Mereka menyanyikan lagu yang menggema di seluruh negeri. Saul telah membunuh ribuan, tetapi Daud telah membunuh puluhan ribu. Lirik ini semakin memperburuk perasaan Talut. Pujian kepada Daud menciptakan jarak antara keduanya. Talut mulai melihat Daud sebagai ancaman nyata terhadap tahta dan penguasaannya. Talut pun mulai menaruh rasa curiga terhadap setiap tindakan Daud, meskipun Daud tetap menunjukkan kesetiaan dan hormat yang tinggi kepada Talut. Suatu hari, saat Talut duduk bersama para prajuritnya, ia merasakan dorongan untuk mencabut tombaknya dan melemparkannya kepada Daud. Dalam hatinya, Talut berkata, "Dia sudah terlalu besar, jika aku membiarkan ini berlanjut, dia akan merebut tahtaku." Namun, Daud tetap sabar dan tenang, tidak membalas dendam atau menanggapi kekerasan Talut. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk menghindar dan kembali kepada tugas-tugasnya sebagai pemimpin pasukan kecil dalam peperangan. Bahkan, ketika ada kesempatan untuk membalas dendam setelah Talut mengejar hidupnya, Daud tidak membunuhnya. Daud, meskipun dihadapkan pada banyak situasi yang menguji kesabarannya, selalu memilih untuk mengandalkan Tuhan. Daud, meskipun memiliki kesempatan untuk meraih tahta dengan cara yang penuh kekerasan,
memutuskan untuk menghindari konfrontasi terbuka dengan Talut. Sebagai gantinya, ia berfokus pada hal-hal yang lebih besar daripada ambisi pribadi, memperjuangkan keselamatan dan kesejahteraan bangsa Bani Israel, serta mematuhi perintah Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan yang akan menentukan jalan hidupnya, dan jika itu berarti ia harus menjadi raja, maka Tuhanlah yang akan memberikannya. Namun, meskipun Daud selalu menghindari pertentangan dengan Talut, dia tetap merasakan bahwa masa depan tidak bisa diprediksi dengan jelas. Talut, yang semakin gelisah dan cemas akan kehilangan tahta, akhirnya memutuskan untuk mengejar Daud secara pribadi, menganggapnya sebagai musuh yang harus dihancurkan. Dalam salah satu perburuan, Talut dan pasukannya akhirnya menemukan jejak Daud di padang gurun. Dalam keputusasaan untuk menangkapnya, Talut memimpin pasukannya menuju gua yang diketahui menjadi tempat persembunyian Daud. Ketika Talut memasuki gua untuk beristirahat sejenak, tanpa sengaja dia berada di tempat yang sama dengan Daud dan pasukannya. Daud, yang memiliki kesempatan untuk menghabisi Talut saat itu juga, justru memilih untuk membiarkannya pergi. Dia hanya memotong sedikit bagian dari jubah Talut sebagai tanda bahwa ia bisa saja membunuhnya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ketika Talut akhirnya meninggalkan gua, Daud menunjukkan bagian dari jubah yang dipotong itu kepada Talut dan berkata, "Lihatlah, aku tidak membunuhmu. Aku tidak akan mengangkat tanganku melawan Tuhan yang telah memilihmu." Talut pun terkejut dan menyadari bahwa Daud lebih besar hati daripada yang ia kira. Ia pun menyadari bahwa Daud tidak berambisi untuk merebut takhta darinya. Meskipun Talut merasa malu, perasaan tidak aman dan cemburunya terhadap Daud semakin dalam. Ia tidak bisa mengatasi perasaan takutnya akan kehilangan tahta, meskipun ia tahu bahwa Daud tidak menginginkan kekuasaan itu. Ini menambah kerumitan hubungan antara keduanya. Kehidupan Talut semakin dilanda krisis. Di luar masalah pribadinya dengan Daud, bangsa Filistin kembali menjadi ancaman yang besar. Mereka mulai menyerang wilayah-wilayah Bani Israel sekali lagi. Di medan pertempuran, Talut semakin tampak rapuh. Keputusan-keputusan strategis yang ia ambil seringkali tidak membawa kemenangan, dan banyak prajuritnya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Melihat kesulitan yang dihadapi Talut, beberapa orang mulai mengalihkan dukungan mereka kepada Daud, yang meskipun tidak memiliki kedudukan resmi, telah terbukti sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemberani. Pasukannya pun semakin bertambah besar, sementara Talut semakin kesulitan untuk mempertahankan kerajaan yang ia pimpin. Suatu hari, dalam sebuah pertempuran besar melawan pasukan Filistin, Talut memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia mendekati seorang ahli nujum untuk mendapatkan nasihat. Namun, ini adalah tindakan yang dianggap salah di mata Tuhan, karena ia telah meninggalkan petunjuknya dan mencari jalan lain. Perang besar itu berlangsung di wilayah Gilboa, dan dalam pertempuran itu, Talut dan pasukannya mengalami kekalahan yang tragis. Pasukan Bani Israel terpecah belah, dan banyak yang melarikan diri. Talut, yang terluka parah di medan perang, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tombak daripada ditangkap oleh pasukan Filistin. Kematian Talut menjadi titik balik dalam sejarah Bani Israel. Meskipun banyak yang bersedih atas kematiannya, takhta kerajaan kini terbuka untuk Daud. Setelah kematian Talut, Daud dilantik sebagai raja di Hebron, dan ia segera memulai perjalanan baru sebagai pemimpin yang membawa kedamaian dan keberkahan bagi bangsa Bani Israel. Daud, setelah diangkat sebagai raja, tidak hanya menjadi pemimpin militer yang kuat, tetapi juga pemimpin spiritual yang bijaksana. Ia dikenal karena keteguhan imannya kepada Tuhan dan dedikasinya untuk memimpin dengan keadilan. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penyatuan kembali kerajaan Israel, yang sebelumnya terpecah setelah kematian Saul. Sebagai raja, Daud memulai beberapa reformasi penting dalam pemerintahan dan agama, termasuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, menjadikan kota itu sebagai ibu kota kerajaan Israel. Ia juga mendirikan pemerintahan yang lebih terorganisir dan memperkuat militer Bani Israel, yang memungkinkan mereka untuk memperluas wilayah mereka dan melindungi diri dari ancaman musuh-musuh di sekitarnya. Daud juga dikenal sebagai seorang nabi dan penyair. Ia menulis banyak mazmur, yang kini menjadi bagian dari kitab Mazmur dalam Alkitab, dan dianggap sebagai sumber inspirasi spiritual bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Namun, meskipun ia mencapai banyak hal dalam hidupnya, Daud juga menghadapi ujian besar, termasuk masalah pribadi dan moral yang akan menguji integritasnya sebagai pemimpin. Tetapi itu adalah cerita untuk bab selanjutnya. Setelah menjadi raja, Daud menikmati banyak kemenangan dan prestasi besar.
Kerajaan Bani Israel berkembang pesat di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dan spiritualitas, dan kedamaian yang lama ditunggu oleh rakyat akhirnya tercapai. Namun, meskipun kejayaan ini, Daud tetap menghadapi ujian yang sangat berat dari Tuhan. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Daud adalah kejatuhannya dalam dosa, yang kemudian menguji kesetiaannya terhadap Tuhan. Pada suatu musim ketika para raja biasanya memimpin pasukan mereka dalam pertempuran, Daud memilih untuk tinggal di ibu kota, Yerusalem. Ia menghindari medan perang dan lebih memilih beristirahat di istananya. Keputusan ini mungkin terkesan sepele, namun ternyata itu membawa dampak besar. Suatu malam, Daud berjalan-jalan di atas atap istananya. Dari sana, ia melihat seorang wanita cantik sedang mandi di halaman rumahnya. Wanita itu adalah Batsyeba, istri Uria, seorang prajurit setia di pasukan Daud. Ketertarikan Daud terhadap Batsyeba begitu kuat, dan ia memutuskan untuk mengirim utusan untuk membawa wanita itu kepadanya. Ketika Batsyeba datang, mereka berzina, dan Batsyeba hamil akibat hubungan terlarang tersebut. Namun, yang lebih tragis adalah bahwa suami Batsyeba, Uria, sedang bertugas di medan perang di garis depan. Daud, yang sudah sangat terperangkap dalam dosa, merencanakan untuk menutupi perbuatannya dengan cara yang lebih gelap. Ia memerintahkan agar Uria dipanggil kembali dari medan perang, berharap agar ia tidur bersama istrinya dan mengira bahwa anak yang dikandung Batsyeba adalah anaknya sendiri. Namun, Uria menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap raja dan pasukannya. Ketika ia kembali ke Yerusalem, ia menolak untuk tidur bersama istrinya, karena ia merasa tidak pantas beristirahat sementara pasukannya masih berperang. Melihat ini, Daud semakin terdesak untuk menutupi dosa yang telah dilakukannya. Ia kemudian memerintahkan agar Uria ditempatkan di garis depan pertempuran yang paling berbahaya, di mana kemungkinan besar ia akan terbunuh. Uria, dengan tidak tahu apa-apa, mengikuti perintah Daud dan akhirnya terbunuh dalam pertempuran. Batsyeba kemudian mengetahui bahwa suaminya telah meninggal dan setelah masa berkabung, Daud menikahinya, sehingga anak yang dikandungnya bisa diterima sebagai anak raja. Namun, tindakan Daud tidak luput dari perhatian Tuhan. Nabi Nathan, yang diutus Tuhan, datang menemui Daud dengan sebuah cerita. Nathan menceritakan kisah seorang kaya yang memiliki banyak domba dan seorang miskin yang hanya memiliki satu domba kecil. Ketika tamu datang ke rumah orang kaya, ia mengambil domba milik orang miskin itu untuk disajikan kepada tamu, meskipun ia memiliki banyak domba sendiri. Mendengar cerita ini, Daud marah dan berkata bahwa orang kaya dalam cerita itu harus dihukum dengan berat. Nabi Nathan kemudian mengungkapkan bahwa orang kaya itu adalah Daud sendiri. Engkau telah mengambil istri Uria dan membunuhnya. Dan Tuhan berkata kepadamu, Aku telah memberikan segalanya kepadamu, mengangkatmu menjadi raja, dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhmu. Namun, engkau telah melakukan perbuatan yang jahat. Daud sangat tersentuh dan merasa hancur dengan teguran Tuhan. Ia menyadari betapa besar dosanya. Tanpa membela diri, Daud mengakui dosanya dan bertaubat. Aku telah berdosa terhadap Tuhan, katanya dengan hati yang remuk. Nathan, atas perintah Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya. Namun akibat dari perbuatannya itu, anak yang lahir dari Batsyeba akan mati. Meskipun Tuhan mengampuni Daud, akibat perbuatannya tetap terasa. Anak yang dilahirkan oleh Batsyeba meninggal dunia, dan kesedihan yang mendalam melanda Daud. Namun, meskipun demikian, Tuhan masih memberkati Daud dengan kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin. Kejatuhan moral Daud membawa dampak yang sangat besar dalam kerajaan Israel. Meskipun ia diampuni oleh Tuhan, masalah besar mulai muncul dalam kehidupan keluarganya. Perang saudara dan konflik internal muncul sebagai akibat dari perbuatan buruknya. Beberapa anaknya, yang melihat kelalaian dan dosa yang dilakukan oleh ayah mereka, mulai merasa bahwa mereka berhak atas takhta dan berusaha merebutnya. Anaknya yang pertama, Amnon, melakukan dosa besar dengan memperkosa adik tirinya, Tamar, yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga Daud. Tamar, yang merupakan putri dari istri lain Daud, merasa dihina, dan Absalom, saudara kandung Tamar, menjadi sangat marah. Ia membalas dendam dengan membunuh Amnon, yang semakin memperburuk situasi keluarga raja. Perpecahan keluarga Daud semakin dalam, dan akhirnya, Absalom, anak lelaki Daud yang tampan dan penuh karisma, memutuskan untuk merebut tahta ayahnya. Absalom mengumpulkan pengikut dan pasukan,
dan memulai pemberontakan terbuka terhadap Daud. Pasukan Absalom berhasil merebut Yerusalem, dan Daud terpaksa melarikan diri ke padang gurun, meninggalkan ibu kota yang selama ini menjadi simbol kerajaannya. Dalam pelarian ini, Daud harus menghadapi rasa sakit yang mendalam, tidak hanya karena kehilangan kerajaannya, tetapi juga karena anaknya sendiri yang berbalik melawannya. Dalam perjalanan melarikan diri, Daud menunjukkan sifat seorang pemimpin sejati, tetap menjaga moralitas dan keberanian meskipun dalam kondisi terburuk. Ia mengingatkan pasukannya bahwa mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Absalom akhirnya terlibat dalam pertempuran besar melawan pasukan Daud. Dalam pertempuran itu, Absalom terbunuh, meskipun Daud sangat terkejut dan bersedih dengan kematian anaknya. "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, jika hanya aku bisa mati menggantikanmu," ratap Daud, meskipun ia akhirnya bisa kembali merebut tahta. Setelah perang saudara dan kekacauan yang terjadi, Daud akhirnya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kerajaannya. Meskipun ia menghadapi banyak ujian dalam hidupnya, ia tidak pernah kehilangan keyakinannya kepada Tuhan. Daud kembali memerintah dengan bijaksana, dan kerajaannya mulai pulih dari kerusakan yang ditinggalkan oleh pemberontakan dan dosa-dosanya. Namun, meskipun ia telah memulihkan kedamaian di kerajaan Israel, masa-masa kelam dalam hidupnya tidak pernah terlupakan. Daud menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan bertaubat atas dosa-dosanya, sambil terus memimpin bangsanya dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ia juga menyiapkan rencana untuk membangun Bait Allah sebagai tempat penyembahan yang layak bagi Tuhan, meskipun ia sendiri tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangunnya karena darah peperangan yang ada dalam tangannya. Di akhir hidupnya, Daud mewariskan tahta kepada putranya, Sulaiman Solomon, yang nantinya akan membangun Bait Allah yang sangat terkenal itu. Daud meninggal dengan damai setelah memerintah Israel selama lebih dari 4 dekade. Meskipun hidupnya penuh dengan pergumulan dan dosa, ia tetap dikenang sebagai raja yang memiliki hati yang teguh pada Tuhan. Kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang datang, bahwa meskipun seorang pemimpin bisa jatuh dalam dosa, pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah jalan menuju pemulihan.